kita beribadah kepadanya. Secara khusus kita akan menikmati perjamuan malam kudus di meja Tuhan. Memulai seluruh rangkaian ibadah kita, sengaja kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam saat teduh bersama. Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Ibu, ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Ayat kedua. Raja surga, Tuhan kaum manusia, hormat bagi Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Ayat ketiga. Kita masuk di dalam doa pembuka. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kepadamu pada pagi hari ini kami menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan telah menjaga melindungi kami dari malam yang gelap ketika kami berbaring beristirahat di tempat tidur kami, dan kini Engkau membangunkan kami dengan semangat yang baru, dengan jiwa yang rindu akan firman-Mu, dan dengan itu Engkau pun sendiri yang mengantar kami di tempat ini, sehingga kami boleh tiba dengan keadaan selamat untuk kami beribadah kepadamu. Berkati kami Tuhan, siapkan hati kami, biarlah kami sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Jauhkan segala gangguan apapun yang ingin merusak ibadah ini, biarlah ibadah ini berjalan dengan sopan dan teratur. Berkati semua tim pelayanan, anak-anak Tuhan yang main pujian, yang membawa pujian, dan juga hamba Tuhan yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Engkau perlengkapi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Biarlah nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan di dalam ibadah kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan, dengar kami hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.
Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan ke-10 firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Ke-10 firman di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat Tuhan, ke-10 firman ini menjadi dasar daripada kehidupan kita, di mana Kristus sendiri telah menuntaskannya, menggenapinya, dan kita yang hidup di dalam Kristus patut hidup di bawah hukum-hukum Tuhan. Meresponi ke-10 firman ini, mari kita menaikkan satu pujian dari Kidung Jemaat 361. Selamatlah
masuk di dalam doa syafaat kita. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kepadamu Allah perjanjian, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melihat setiap kerinduan dari jiwa-jiwa kami. Biarlah kami dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Namun Tuhan, kami juga sadar bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami bahkan tidak layak di hadapan. Kami tidak layak menaikkan puji-pujian kami, memainkan musik, dan juga mendengar firman. Sebab kami hanya patut dibinasakan. Tetapi Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena cinta-Mu yang besar, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang satu-satunya. Dia boleh berdiri di bagian kami untuk menghadapi setiap murka Tuhan atas dosa. Dan dengan kasih yang besar, dengan pengorbanan yang sempurna, Ia menuntaskan karya penebusan di atas kayu salib. Dan Dia menang atas maut melalui kebangkitannya, sehingga kami semua boleh terhisap di dalam seluruh jasanya yang sempurna. Dan kami boleh berkenan di hati Tuhan. Kami bersyukur bahwa perkenanan ini bukan hasil usaha kami, bukan karena kebenaran dan kebaikan kami, tetapi karena kesempurnaan Kristus. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, di saat kami beribadah, kami tidak memiliki hikmat dan bijaksana yang cukup untuk memahami setiap firman-Mu yang Engkau beritakan kepada kami. Berilah kami pengertian oleh Roh-Mu yang kudus, kebijaksanaan. Biarlah kami mengerti dan memahami setiap tutur kata firman yang kami dengar. Dan biarlah kami mengimaninya di dalam seluruh kehidupan kami, dan tanpa ragu untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati kami ketika kami beribadah. Hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau perlengkapi sedemikian rupa apapun yang diperlukan untuk menyatakan firman-Mu dengan murni, dengan setia, dan menjauhkan segala penyimpangan. Biarlah kebenaran firman Tuhan dapat menerangi seluruh hati dan pikiran kami. Berkati kami Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari kita menaikkan puji-pujian kita. Yang pertama dari Kidung Jemaat 412.
Kita akan lanjut dengan pujian dari Kidung Jemaat 412. Tuntun aku Tuhan Allah. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan penjelasannya, mari kita sekali lagi menaikkan pujian dari Mazmur 42. Rindu air yang segar.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami, untuk kesempatan yang Tuhan terus berikan kepada kami, sehingga kami boleh terus berbakti beribadah kepada Tuhan, dan juga kami diberi terus kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan boleh terus memimpin, mengarahkan kehidupan kami, juga menegur kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami, dan juga memperbaiki kelakuan kami, dan terus mendidik kami di dalam kebenaran ilahi. Terima kasih Tuhan, berkati jam pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan penjelasan firman Tuhan mengenai sifat Tuhan yang benar dan adil dan kudus, di mana mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan wajah Tuhan atau mata Tuhan yang sama menentang orang-orang yang jahat. Tadi sudah dibacakan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 8 sampai dan ayat yang ke-12, dan fokus khotbah saya adalah ayat yang ke-12. Nah, saudara, kalau saudara memperhatikan latar belakang daripada firman Tuhan yang dikutip dari 1 Petrus pasal 3 tadi, itu diambil dari Mazmur pasal 34 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Kita akan mencoba melihat sekarang Mazmur pasal 34 ayat 13 sampai dengan 17. Itu adalah Mazmur daripada Daud. Di situ dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat yang ke-17. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Jadi itu adalah kutipan ya dari kitab Mazmur, dikutip oleh Rasul Petrus ketika menulis surat pertama Petrus ini. Dan kalau saudara melihat latar belakang kenapa Daud menulis Mazmur ini, kalau saudara membaca di Mazmur pasal 34 di ayat pertama, dikatakan di situ, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya, jadi pura-pura gila ya, di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi Daud itu bersikap seolah-olah dia orang yang tidak waras, orang yang gila ya. Dan ada satu hal yang menarik yang mungkin bagi orang-orang yang menentang Alkitab, yang melawan pengajaran Alkitab, mereka akan berkata bahwa di dalam kitab Mazmur dikatakan Daud berpura-pura tidak waras di depan Abimelek. Dan kalau saudara melihat rujukannya di dalam Perjanjian Lama, di dalam 1 Samuel pasal 21, kita akan buka ya. Pasal 1 Samuel pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-10 dan seterusnya ya. Saudara yang memegang Alkitab ya silakan membuka ya, 1 Samuel pasal 21 ayat 10 dan seterusnya. Itu yang dirujuk oleh Mazmur ini saudara ya, di mana Daud berpura-pura tidak waras ya di depan Abimelek, itu kata Mazmur ya. Nah, kalau saudara membaca di ayat yang ke-10, saya akan membaca di 1 Samuel pasal 21. Kemudian bersiaplah Daud, dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Jadi Daud ini dikejar-kejar oleh Saul dan lari dari hadapan Saul. Sampailah ia kepada Akis ya. Perhatikan namanya Akis ya. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya,
bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 12. Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi sangat takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Ayat 13. Sebab itu ia, maksudnya Daud ya, sebab itu ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Jadi Daud berpura-pura gila karena takut kepada Akis ya. Di situ dia bahkan membiarkan air ludahnya itu meleleh ya. Gores-gores pintu gerbang di situ ya, saudara. Nah, pertanyaan pentingnya, mana yang benar ini? Kita Mazmur berkata di depan Abimelek. Betul ya? Coba saudara buka kembali kitab Mazmur tadi, pasal 34 dikatakan dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Lalu kalau saudara membaca di dalam kitab Samuel tadi, 1 Samuel ayat pasal 21 ayat 10 dan seterusnya, dikatakan di sana bukan Abimelek tapi Akis. Mana yang benar? Nah, orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan Alkitab itu mengatakan ini bukti bahwa Alkitab itu penuh dengan kesalahan ya. Saudara percaya enggak? Mana yang benar? Abimelek atau Akis? Nah, kalau kita baca Alkitab harus teliti saudara ya. Jangan baca lewat begitu ya. Kita harus teliti. Nanti kalau kita teliti membaca Alkitab dan kita menemukan hal-hal penting di situ, perenungan kita terhadap kebenaran firman Tuhan itu jauh lebih dalam, jauh lebih mendarat ya. Saudara misalnya langsung baca kitab Petrus tadi, Tuhan, mata Tuhan kepada orang benar, wajah Tuhan menentang orang jahat. Oh, langsung di pikiran kita, oh kalau saya hidup benar, Tuhan akan memelihara saya. Kalau saya hidup jahat, Tuhan menentang saya. Langsung ditujukan kepada kehidupan kita tanpa melihat latar belakangnya, saudara. Padahal latar belakangnya itu apa? Petrus kutip dari pengalaman dari Mazmur Raja Daud, ya. Dan yang dirujuk Mazmur ketika menulis ini adalah peristiwa waktu dia pura-pura gila. Kenapa Daud pura-pura gila? Dia dikejar-kejar Salomo. Jadi keadaannya tidak baik-baik saja. Nanti saya bahas lagi mengenai hal ini ya. Kita kembali kepada itu. Abimelek atau Akis? Mana yang benar? Kalau saya tanya guru Injil Jeffrey, mana yang benar? Abimelek atau Akis ya? Nah, di sini pentingnya pengetahuan Alkitab ya. Pentingnya pelajaran Alkitab. Kalau kita tidak memahami, datanglah nanti orang yang suka sekali memualafkan orang Kristen ya. Karena ada juga orang-orang tertentu yang suka sekali memualafkan orang Kristen ya. Diajak ngomong-ngomong, dalam 1 jam saja orang itu langsung mualaf ya. Ada banyak hal yang dia tidak paham di Alkitab, tapi kemudian nanti diajak bicara, diputar-putar, akhirnya kemudian oh ya betul ya, Alkitab itu banyak kesalahannya, Alkitab itu banyak pertentangan di dalamnya, banyak kontradiksi. Kalau begitu ini bukan firman Tuhan dan saya tidak percaya. Lalu mereka meninggalkan iman Kristen ya. Nah, saudara, istilah Abimelek itu bukan nama pribadi itu. Abi itu artinya father, ayah ya. Saudara, dalam kekristenan tertentu biasanya dalam Kristen Ortodoks ya, itu hamba Tuhannya dipanggil Abi ya. Betul ya? Abi maksudnya father. Kalau dalam Katolik Roma itu Romo ya. Romo itu artinya apa? Father ya. Romo itu kan bahasa Jawa ya, bapak ya gitu. Jadi saudara, Abi itu artinya father ya, atau my father, ayahku ya. Melek itu artinya raja ya. Jadi artinya Abimelek itu apa, saudara? Itu gelar itu. Artinya my father is king ya. Ayahku adalah raja atau ayah raja. Itu maksudnya Abimelek. Jadi nama Abimelek itu bukan nama pribadi tapi gelar. Ya, mirip-mirip seperti saya. Nama pribadinya Muriwali kan, atau panggilannya Yanto kan, betul ya, itu nama pribadi. Tapi saudara bisa panggil saya pendeta, boleh enggak? Iya, pendeta itu gelarnya di gereja ya. Jadi nanti kalau ada yang menulis kisah ya, saya bertemu seorang pendeta di GGRI di Sukoharjo gitu ya.
Lalu kemudian orang lain menulis, saya bertemu dengan Pak Yanto gitu ya. Ya, pendeta GKRI yang di Sukoharjo ya namanya Pak Yanto ya. Karena Jeffrey belum ditapis jadi pendeta kan, betul ya? Jadi antara pendeta, istilah pendeta dengan Pak Yanto itu merujuk kepada orang yang sama. Yang satu gelarnya, yang satu nama pribadi. Nah, kalau Akis itu nama pribadinya Abimelek, gelar raja Abimelek ini tadi. Kalau di Mesir ada gelar namanya Firaun. Firaun itu bukan nama pribadi, saudara. Firaun itu nama gelar ya. Kalau di Jawa sini rajanya itu disebut sultan ya, Sri Sultan gitu ya. Ya, nanti digandeng dengan nama apa begitu kan? Jadi saudara, Abimelek di situ itu adalah gelar. Nanti yang menggantikan Akis ini pun bisa disebut Abimelek. Ya, seperti itu ya. Jadi bukan dua orang yang berbeda ini ya. Jadi Alkitab tidak ada pertentangan di dalam dirinya sendiri. Di dalam kitab Mazmur disebut gelarnya Akis sebagai raja. Di dalam kitab 1 Samuel disebut nama pribadinya yaitu Akis ya. Nah, kita kembali kepada Daud. Jadi Daud waktu menulis kitab Mazmur ini saudara, dia keadaannya tidak tenang-tenang saja. Dia lagi dikejar-kejar oleh Saul, bukan sekedar kejar-kejar biasa ya. Kalau kita dikejar-kejar biasa saja yaitu biasa saudara ya. Ya. Apalagi kalau cowok-cowok ya belum menikah dikejar-kejar cewek ya, mungkin senang ya, betul ya? Dikejar-kejar cewek gitu ya. Wah, bangga dia ya. Oh, berarti saya laku juga kan gitu ya. Tapi Daud ini bukan dikejar-kejar seperti itu, dikejar-kejar mau dibunuh. Kalau dia tidak melarikan diri, Saul bisa betul-betul membunuh dia. Dan Daud ini saudara, biasanya duduk di hadapan Saul ya dengan orang-orang lain, termasuk panglima perang Abner, termasuk anaknya Saul Yonatan dan pegawai-pegawai penting di Israel. Biasanya dalam waktu-waktu tertentu duduk di depan raja, makan bersama raja. Dan Daud suatu saat itu absen karena sudah diberitahu oleh Yonatan, anaknya Saul, bahwa Daud mau dibunuh. Yonatan ini baik kepada Daud ya, karena dia tahu Tuhan sudah mengurapi Daud melalui Nabi Samuel untuk menjadi raja menggantikan Saul. Maka Yonatan tidak bela-bela papanya ya, ini anak yang baik ya, dia membela kepentingan Tuhan. Dia tahu Tuhan sudah mengurapi Daud untuk menggantikan Saul ya. Jadi dia bukan orang nepotisme ini ya. Orang nepotisme atau orang apa ya itu ya. Kalau di politik itu ada istilahnya apa itu ya. Apa istilahnya di politik itu? Bukan. Kalau papanya politisi, anaknya juga nanti semua ikut semua gitu ya. Apa istilahnya itu? Dinasti. Dinasti politik ya, seperti itu. Ya. Yonatan bukan tipe seperti itu, saudara. Dia tahu pengganti papanya Saul adalah Daud. Maka dia lebih taat kehendak Tuhan, maka dia membela Daud di situ. Dia melindungi Daud dari pembunuhan Saul, dari upaya-upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Saul. Jadi saudara, begitu kondisi Daud. Jadi dia lagi kesulitan, dikejar-kejar, mau dibunuh Saul. Lalu kalau saudara membaca kembali ke kitab Samuel tadi itu saudara, kitab Samuel pasal 21, di perikop yang pertama itu ditulis Daud di Nob ya. Di situ dia bertemu dengan Ahimelek ya. Ya, Ahimelek bukan Abimelek ya, tapi Ahimelek. Ahimelek ini adalah seorang imam ya saudara ya. Nah, setelah bertemu dengan Ahimelek saudara, imam ini pun tidak bisa memberikan perlindungan yang pasti kepada Daud saudara. Karena waktu itu imam pun kalau macam-macam bisa dibunuh oleh raja, dan Saul ini sudah membuktikan dia pernah membunuh imam ya saudara ya. Jadi tidak aman di situ. Akhirnya dia pergi kemana? Ke Gad di sana ya, kepada Akis raja kota Gad ya. Dipikirnya mungkin Daud itu pergi ke situ nanti dia bisa untuk sementara waktu ya, bisa bekerja di situ ya, bisa tinggal di situ, dia bisa diterima oleh Akis raja kota
kota Gat. Ternyata saudara, pegawai-pegawainya Akis sudah kenal lebih dulu kalau ini Daud yang pernah membunuh beribu atau berlaksa-laksa orang Filistin. Jadi pegawai-pegawai Akis berkata, ini yang orang Israel itu nyanyi-nyanyi, yang mereka berkata Saul hanya membunuh beribu-ribu, tapi Daud lebih banyak lagi berlaksa-laksa. Nah, ketika Akis tahu itu, nyawa Daud terancam saudara. Maka untuk menyelamatkan dirinya terpaksa Daud berpura-pura gila di hadapan Akis dan pegawai-pegawainya. Dikatakan di situ tadi sampai air liurnya itu seperti dibuat meleleh begitu ya, seperti orang gila benaran lah seperti itu. Nah, saudara, dan dengan kondisi yang seperti ini, ya, kemudian Daud itu membuat perenungan ya berdasarkan kehidupannya, lalu dituliskannya lah Mazmur yang ke-34 ini, saudara. Ya, kalau saudara lihat judul perikop bahasa Indonesianya, dalam perlindungan Tuhan. Jadi dalam kesulitan yang sedemikian rupa, di mana orang-orang itu mengejar-gejar mau membunuh dia. Ibaratnya Daud ini kalau kita bicara, dia keluar dari mulut buaya, jatuh ke mulut harimau ya. Lari dari Saul, dia pergi ke Akis, ternyata di sana juga diancam dibunuh. Karena mereka takut juga Daud ini justru adalah pembunuh orang-orang Filistin begitu ya. Jadi dia dalam keadaan sulit luar biasa, sangat-sangat menderita, dan melalui perenungannya akan pengalaman hidupnya itu, dia kemudian menulis Mazmur 34 ini, saudara. Dan di Mazmur 34 ini, itu ditempatkan ayat yang menjadi fokus pembahasan kita adalah di ayat yang ke-16 dan 17. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Jadi Tuhan di sini di dalam perenungan Saul, dia selalu memperhatikan orang benar, selalu memelihara orang benar, dan menentang orang jahat. Tidak ada ruang di hadapan Tuhan bagi orang-orang jahat yang melakukan kejahatan yang menentang Tuhan. Nah, kemudian pengalaman Daud ini dirujuk oleh Rasul Petrus, sebagaimana dalam ayat-ayat firman Tuhan tadi yang kita baca, saudara. Dalam konteks apa di sini Petrus merujuk itu? Dalam konteks kehidupan Kristen, dalam konteks memberikan nasihat-nasihat terhadap kehidupan orang Kristen. Kalau saudara melihat lagi dalam 1 Petrus pasal 3 ya, di dalam lembaga Alkitab LAI ya, lembaga Alkitab Indonesia, di situ ada judul perikop kasih dan damai ya. Saya baca kembali ayat yang ke-8 ya, yang sudah dibacakan tadi ya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dan seterusnya dia mengutip tulisan Daud di dalam kitab Mazmur. Ini berarti apa, saudara? Di dalam kehidupan jemaat, di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan orang-orang percaya, harus betul-betul menghidupi apa yang namanya hidup di dalam kasih. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dari sana nanti mengalir keluar kehidupan Kristen yang dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang bukan Kristen. Saudara, kalau kasih kita hanya kepada sesama kita tidak ada gunanya. Tuhan Yesus sudah mengkritik itu dalam Injil Matius. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu tidak berbeda dengan orang yang tidak percaya, yang juga mengasihi orang yang mengasihi mereka. Kalau kasih kita tidak melampaui tembok gereja kita, tidak melampaui pergaulan jemaat kita sendiri, maka sebetulnya kita belum menyatakan terang Kristus di dunia ini, saudara. Jadi
dari kehidupan jemaat yang terbiasa mengampuni, terbiasa mengasihi, terbiasa berjalan bersama-sama. Mungkin ada perbedaan pendapat, mungkin ada sedikit perselisihan atau apapun, tapi semua diselesaikan dengan kasih. Dari kasih yang sudah hidup dalam gereja ini, kemudian memancar keluar. Dan ketika memancar keluar, orang melihat orang Kristen sungguh-sungguh mengasihi. Ada banyak orang Kristen, saudara, di dalam sendiri tidak baik-baik saja, tapi di luar kelihatan baik sekali. Saya pikir kita tidak boleh demikian, ya saudara, ya. Saudara-saudara, coba perhatikan gereja-gereja yang sangat menekankan berkat-berkat jasmaniah. Apa itu baik-baik saja? Ketika pendetanya terus berkhotbah, memeras dompet jemaatnya, beri persembahan untuk Tuhan, supaya Tuhan memberkati usahamu. Itu berarti ada ancaman di balik itu. Kalau Anda tidak memberi persembahan, Tuhan tidak memberi berkat. Artinya apa itu? Tuhan akan mengirimkan nanti, kalau pakai istilah perjanjian lama, belalang-belalang pelahap yang akan melahap semua berkat-berkat, dan kamu tidak akan dapat berkat. Dengan ancaman-ancaman seperti itu, jemaat kemudian dikerok uangnya terus menerus. Tapi apa pendetanya seperti itu? Dia juga memberi segala sesuatu? Tidak, dia hidup bermewah-mewahan. Ya, dia hidup menikmati segala macam kenyamanan daging, sebagaimana yang dicari orang-orang kaya di dunia ini. Di Amerika itu ada banyak pendeta dari karismatik tertentu punya jet pribadi, saudara. Jadi kalau mereka pergi kemana-mana tidak perlu naik pesawat komersial, ya, pesawat yang umum. Mereka punya pilot sendiri, mereka punya pesawat sendiri, pergi kemana-mana itu pakai jet pribadi. Seperti Kenneth Copeland, seperti Benny Hinn, ya, dan lain sebagainya. Nah, kelihatannya ini sepertinya, ya, benar, ya, tapi itu kejahatan. Pendetanya hidup bermewah-mewahan, jemaatnya dikeruk terus uangnya. Seperti itu. Ini kasih, ini bukan kasih sama sekali, saudara. Ini hidup egois luar biasa. Dan terhadap Tuhan juga bukan mengasihi. Mereka anggap Tuhan hanya mesin ATM. Tuhan, saya sudah serahkan uang sekian, Tuhan ganti berpuluh-puluh kali lipat sekarang. Nggak ada kasih di situ, saudara. Tapi kalau saudara lihat di luar bagaimana mereka bikin kebaktian, seperti Roh Kudus hadir, lalu semua orang datang yang sakit, ya, mereka bilang bisa sembuhkan dan lain sebagainya, seolah-olah menunjukkan cinta kasih luar biasa. Bagi saya ini kemunafikan. Kasih sejati itu bisa diwujudkan, ditunjukkan keluar kalau betul-betul di dalamnya betul ada kasih sejati, saling mengampuni, saling mendukung, saling mengasihi dari seluruh jemaat, hamba-hamba Tuhan, majelis-majelis, pendeta-pendeta. Baru kemudian kita menunjukkan kasih yang sejati yang melampaui tembok-tembok gereja, saudara. Nah, dalam konteks ini, saudara, bukan saja, maksud saya dalam konteks pembahasan saya ini, bukan saja nasihat Petrus ini sedang ditempatkan dalam konteks, ya, ketika dia mengutip apa yang dikatakan Daud tadi, ya, hendaklah kamu tidak membalas kejahatan dan kejahatan kamu hidup, seia sekata kamu hidup di dalam kebenaran dan lain sebagainya. Oleh karena Tuhan menentang orang jahat dan matanya tertuju kepada orang benar, bukan saja dalam konteks kehidupan berjemaat, tapi juga dalam konteks waktu itu gereja sedang menderita. Kalau saudara membaca selanjutnya perikopnya di situ, saudara, dikatakan menderita dengan sabar, ya. Petrus berbicara mengenai penderitaan di situ. Di dalam penderitaan kita biasanya mudah kompromi. Betul, ya? Di dalam penderitaan biasanya kita mudah untuk kompromi. Kita mudah untuk bekerja sama dengan yang jahat. Di dalam kesulitan kita biasanya gampang untuk tidak setia kepada Tuhan. Ya. Dan memang orang Kristen ini kadang-kadang ya sangat susah, ya. Bukan saja waktu menderita mudah tergoda untuk tidak setia kepada Tuhan, justru pada saat
melimpah dan berkat Tuhan pun tergoda untuk melupakan Tuhan. Saking asiknya menikmati berkat Tuhan yang sedemikian banyak, lupa pemberi berkat ya. Maka kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang seimbang. Kita kembali kepada masalah penderitaan, saudara. Berapa banyak orang karena menderita, akhirnya mereka melakukan kompromi di dalam kehidupan mereka. Orang kerja misalnya, sudah tahu kalau pekerjaan itu banyak di dalamnya itu tidak sesuai dan prinsip-prinsip Kristen ya, dan dia hati nurani Kristennya itu terganggu ya. Ya, apa saya sebagai orang Kristen terus kerja seperti ini atau tidak ya? Dengan lingkungan pekerjaan seperti ini, dengan atasan seperti ini, dengan rekan-rekan kerja yang seperti ini. Tapi kemudian saudara, karena dia pikir kalau saya terlalu keras di sini, saya akan kesulitan. Maka karena untuk menghindari kesulitan, dia takut dengan kesulitan, maka mulai kompromi. Menganggap yang salah, ya seolah-olah tutup mata, seolah-olah tidak salah. Nah saudara, ini adalah sesuatu yang betul-betul bagi seorang Kristen itu kecelakaan besar ya. Karena itu ketidaksetiaan kepada Tuhan. Di dalam gereja pun kita sering mempraktekkan hal-hal semacam itu ya saudara ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang betul-betul lurus ya, mungkin ada orang-orang yang tidak sependapat dengan kita, lalu kemudian demi untuk menghindari supaya saya jangan dikritik atau diserang atau dianggap oh beda sendiri kamu ya, kamu ini kok lain sendiri ya, ikutlah kita sama-sama ya gitu ya, kita kan sama-sama jemaat gitu ya. Dan akhirnya ya sudah kompromi begitu ya. Bagi saya ini justru adalah sesuatu kemunduran jemaat, kemunduran gereja, kemunduran pendeta ya, kemunduran majelis gereja. Jadi kesulitan sering menekan kita untuk kompromi. Kesulitan sering menekan kita untuk kompromi, saudara. Maka dalam konteks ini kita harus mengingat perkataan firman Tuhan yang Tuhan berikan melalui ilham Roh Kudus dan sudah ditulis oleh Raja Daud yang betul-betul mengalami kesulitan tapi dia tidak kompromi. Dia tidak menyangkal Tuhan. Dia tetap setia dengan janji-janji yang Tuhan berikan kepada dia sampai dia naik menjadi raja. Bahkan ketika dia berubah setia kepada Tuhan, dia berzinah dengan Betseba sampai punya anak meninggal. Ketika Nabi Nathan menegur dia, secepatnya dia bertobat. Beda dengan raja-raja Israel yang lain. Sudah berbuat dosa. Dan istilah perzinahan ini bukan hanya perzinahan jasmaniah saudara ya. Itu Alkitab sering berbicara tentang perzinahan rohani. Mereka menyembah Baal. Mereka menyembah dewa-dewa kejijikan Kanaan. Itu penyembahan itu jangan saudara pikir oh seperti kita di sini. Ya namanya orang kan punya agama masing-masing ya, punya penyembahannya. Tidak sekedar seperti itu saudara. Kalau berbicara penyembahan orang-orang Kanaan dengan dewa-dewanya itu melibatkan imoralitas. Saya sebut di antaranya. Saudara-saudara berani tidak demi melayani, katakanlah Tuhan gitu ya, saya bakar anak saya. Justru di hadapan Tuhan itu kejijikan. Tapi bagi orang-orang Kanaan ini, mereka membakar anak-anak mereka untuk dewa Molok. Anak pertama mereka bakar, perempuan atau laki-laki. Ini kejijikan saudara, betul-betul menjijikkan. Di kuil-kuil mereka, itu ada pelacur-pelacur laki-laki, bukan sekedar pelacur perempuan, pelacur waria saudara. Lalu mereka pesta cabul di situ setelah upacara. Ini kejijikan luar biasa, saudara. Kejijikan luar biasa. Banyak sekali yang mereka lakukan yang sangat menjijikan. Itu sebabnya Tuhan berkata, Israel musnahkan mereka semua. Tuhan sedang menjalankan keadilannya, penghukumannya. Lalu orang yang ateis sekarang ini mengkritik, oh Allahnya Kristen itu kejam sekali ya. Orang-orang sekular yang menolak Tuhan mengatakan, Tuhan orang Kristen kejam, saya tidak mau percaya. Tapi kalau negara, misalnya negara Indonesia ini, menangkap satu orang teroris yang suka bom sana sini,
sudah membunuh begitu banyak orang. Lalu pengadilan memutuskan teroris ini harus ditembak mati. Menurut saudara berani protes enggak? Berani bilang enggak pemerintah tidak adil? Tidak ada, semua orang bilang itu layak. Kenapa? Dia sudah membunuh begitu banyak orang, membantai banyak orang. Dia bom sana sini. Kalau dia tidak dihukum mati, orang semacam ini dibiarkan hidup, kita pun bisa kehilangan kepala, betul ya? Pergi kemana bisa kehilangan kepala. Ya, kita nggak akan aman, saudara. Nah, kalau pemerintah kita katakan adil ketika menembak mati seorang teroris yang memang betul-betul rusak. Kenapa kita bilang Tuhan tidak adil ketika memusnahkan satu bangsa yang rusak, menjijikkan? Anak-anak mereka bakar, persembahkan di hadapan dewa-dewa mereka. Ya, rusak luar biasa, percabulan sedemikian rupa. Ya, dan bahkan raja-raja Israel itu, saudara, Raja Yehuda bahkan sampai ada di bait Allah itu tempat khusus untuk perjinahan waria-waria itu, saudara. Kalau saya tidak salah di zaman Raja Manaseh itu kalau saya tidak salah anaknya Raja Hizkia yang sangat beribadah kepada Tuhan, tapi anaknya rusak sekali. Kemudian Manaseh digantikan oleh anaknya siapa? Kemudian digantikan oleh satu raja yang namanya Yosia ya. Ini Yosia ya. Nah, Yosia ini lurus, jujur di hadapan Tuhan, sampai mati lurus jujur. Saya pikir papanya dulu kasih nama Yosia dengan pikiran anaknya akan lurus dan jujur di hadapan Tuhan. Ya, saya bilang, kenapa tidak jadi hamba Tuhan, jadi pendeta seperti papanya gitu ya. Nah, saudara-saudara, Tuhan berkata, walaupun kamu Yosia jujur setengah mati, aku tidak akan mengampuni Israel lagi. Setelah Yosia diganti oleh raja lain, keturunannya itu sudah jahat lagi, dan akhirnya pembuangan ke Babel, saudara. Jadi Tuhan itu menentang kejahatan. Tuhan bukan tidak adil. Justru karena dia adil, maka dia menentang kejahatan. Di dalam konteks ini sebagai gereja Tuhan, biarlah kita menjadi orang Kristen yang selalu seia sekata dalam kebenaran, keadilan, kesucian, dan selalu menolak dan menentang kejahatan. Kenapa? Karena Tuhan, ya, saya baca kembali ayatnya di sini, saudara. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan tidak pernah berkompromi dengan orang-orang yang berbuat jahat, saudara. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang selalu ingat Tuhan, selalu ingat kebenarannya, selalu ingat ajaran-ajarannya, dan biarlah firman Tuhan itu yang memimpin kita ya. Dan tidak boleh memberi ruang bagi kita sedikit pun untuk kita menyelewengkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara. Karena mata Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perhatian Tuhan selalu terhadap kepada orang yang benar dan tidak pernah kepada orang jahat, saudara. Bila kita pulang dari tempat ini dengan spirit seperti ini dan merenungkan betul-betul bahwa ketika Daud menulis apa yang kita bahas di sini dalam kitab Mazmur itu, dia betul-betul berada di dalam kesulitan yang sungguh-sungguh, bukan main-main. Tapi dia memilih untuk tidak kompromi karena dia tahu persis Tuhan memelihara orang benar dan menentang orang jahat. Biar ini menjadi spirit kita, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Tolong kami untuk menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah benar, adil dan suci, maka mata Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perhatian Tuhan hanya tertuju kepada orang yang hidup dalam kebenaran, keadilan dan kesucian. Biarlah kami menghindari segala kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dunia ini yang tidak mengenal Tuhan, segala macam kefasikan, kenajisan, kekotoran. Dan biarlah kami menjadi orang Kristen yang terus berjuang. Kami tahu kami lemah ya Tuhan.
Kami tahu bahwa kami tidak mampu dan kami sering jatuh. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan menolong kami terus-menerus untuk selalu bangkit, selalu berusaha, selalu berjuang untuk memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin juga jemaat Tuhan di tempat ini, majelis di tempat ini, dan guru Injil di tempat ini, agar mereka boleh menjadi orang-orang Kristen yang mempermuliakan Tuhan. Bahkan kasih mereka, kebaikan mereka melampaui, mengalir keluar lewat tembok gereja di tempat ini, sehingga orang-orang di luar sana boleh melihat kebaikan, kesalehan, kesucian, kasih, dan pengampunan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan dan menyanyikan Kidung Jemaat 287 bagian B. Silakan berdoa untuk persembahan.
Ya, kita akan masuk ke dalam pentahbisan diaken. Dan saya minta Guru Injil Jeffrey untuk membacakan formulir pentahbisan diaken. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pentahbisan diaken. Kita akan mendengar formulir. Jemaat Tuhan kita Yesus Kristus, Majelis Jemaat telah 2 minggu berturut-turut mengumumkan nama dari saudara anggota jemaat di sini yang dipilih untuk menjadi tua-tua atau menjadi diaken. Pengumuman nama itu bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada jemaat jikalau ada keberatan syah supaya dimasukkan kepada majelis jemaat demi membatalkan peneguhan itu. Oleh karena hingga hari ini tiada seorang pun yang membawa keberatan baik menyangkut pengajaran maupun kehidupannya, maka di dalam nama Tuhan kami akan meneguhkan saudara ini dalam jabatannya. Pengajaran sehubungan dengan hal ini, terdahulu kita akan mendengar bersama tentang apa yang diajarkan kitab suci mengenai jabatan diaken. Kristus yang sebagai kepala gereja duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah dan memelihara jemaatnya di bumi. Untuk melakukan itu ia mempergunakan jabatan orang. Oleh sebab itu ia memberikan orang-orang berjabatan kepada jemaatnya. Rasul Paulus menunjuk hal itu apabila ia berkata, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus." Di dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dalam hal ini Kristus menampilkan dirinya sebagai gembala yang baik. Di dalam rangka pemeliharaannya yang berkesinambungan, ia menempatkan para gembala yang akan menggembalakan domba-dombanya. Tugas diaken. Tentang pelayanan kasih sayang, Alkitab mengajarkan bahwa hal ini bersumber dari dalam kasih Yesus Kristus. Ia telah datang ke dalam dunia ini untuk melayani dan mengasihani orang banyak yang menderita kekurangan. Dengan menurut teladan daripada Tuhannya, jemaat Kristen pertama telah mengurus agar tidak ada seorang pun di tengah mereka yang hidup menderita karena kekurangan. Kepada masing-masing yang berkekurangan diberikan sesuai kebutuhan. Tuhan juga sekarang memanggil supaya memberi tumpangan dengan rela hati, bersedia untuk berkurban, dan menunjukkan belas kasihan akan membagi-bagi pemberian sepenuhnya kepada yang lemah dan membutuhkan pertolongan supaya mereka dapat bahagian dalam sukacita umat Allah. Di dalam jemaat Kristus tiada seorang pun yang boleh hidup dalam penderitaan karena penyakit, kesunyian, atau kemiskinan tanpa dihiburkan. Untuk melaksanakan pelayanan tersebut, Kristus telah menganugerahi para diaken kepada jemaatnya. Kita membaca betapa para rasul mengadakan pemilihan orang-orang yang berjabatan khusus tatkala mereka sendiri tiada sanggup melaksanakan pelayanan itu dengan sepatutnya. Oleh karena itu, tugas para diaken akan memelihara kelanjutan yang baik daripada pelaksanaan pelayanan ini di dalam jemaat. Lewat perkunjungan pada rumah-rumah tangga, para diaken akan mengetahui kebutuhan para anggota jemaat dan mengajak para anggota jemaat untuk mengulurkan tangan. Tambahan pula, mereka harus mengumpulkan pemberian-pemberian itu, mengawasi dan membagi-bagi di dalam nama Kristus. Para diaken hendaknya menguatkan dan menghiburkan para anggota jemaat yang menerima kasih karunia Kristus dengan firman Allah. Mereka harus rajin bekerja dengan perkataan dan perbuatan,
supaya persekutuan yang dikerjakan Roh Kudus dan dinikmati dalam perjamuan malam kudus jadi nampak di dalam jemaat. Demikian kita akan bertambah-tambah di dalam mengasihi sama sendiri dan segala manusia. Silakan calon diaken untuk maju ke depan. Berdiri. Ya. Saudara yang dikasihi Kristus, kamu telah bersedia untuk menerima jabatanmu. Kami persilahkan saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Allah dan jemaatnya. Pertama, yakin sungguhkah saudara bahwa Allah sendiri yang telah memanggil saudara kepada jabatan ini lewat jemaatnya? Kedua, apakah saudara menerima kitab perjanjian lama dan baru sebagai satu-satunya firman Allah dan pengajaran keselamatan yang sempurna dan membuang segala pengajaran yang berlainan dengannya? Ketiga, berjanjikah saudara bahwa sesuai pengajaran ini saudara akan melayani jabatanmu dengan taat, setia, dan saudara akan bersikap saleh selama hidupmu? Keempat, berjanjikah saudara akan taat kepada nasihat-nasihat dan siasat gerejawi sesuai tata gereja bila mana saudara bersalah dalam pengajaran atau hidup? Apakah jawaban? Ya, saya janji, terima dan berjanji. Silakan berlutut. Allah dan Bapa yang Maha Kuasa mengaruniakan kamu rahmat-Nya supaya saudara-saudara akan memenuhi tugas jabatan ini dengan setia dan berhasil. Amin. Silakan. Setialah dalam jabatanmu, peliharalah rahasia iman di dalam setahu hati yang murni. Dengan demikian saudara akan mendapat penghormatan dan dengan leluasa bersaksi karena iman kepada Yesus Kristus, dan sekali kelak akan masuk ke dalam pesta Tuhanmu. Menghadap ke jemaat. Dan jemaat Kristus, terimalah Bapak Kirdi ini sebagai hamba Allah. Usahakanlah supaya dia akan beroleh pemberian jemaat untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Hendaklah saudara menjadi bendahara yang baik atas apa yang dipercayakan Tuhan padamu dan menyadari bahwa saudara dipanggil di dalam jemaat Kristus untuk melayani. Biarlah setiap orang di dalam jemaat yang di dalam kesusahan dengan syukur menerima bantuan itu dan hendak dianugerahkan Kristus lewat para diaken. Saya meminta guru Injil untuk berdoa. Mari kita berdoa. Oleh karena dari diri kita sendiri tak sanggup kita laksanakan kesemuanya itu, marilah kita meminta pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
Di samping para pelayan firman, Engkau telah mengaruniakan diaken demi membangun jemaat-Mu. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau telah memberikan kami saudara yang dipenuhi Roh-Mu. Berilah senantiasa kepadanya karunia yang dibutuhkan, hikmah, bijaksana, keberanian hati, karunia untuk dapat membedakan yang baik daripada yang jahat, dan hati yang berbelas kasihan agar supaya masing-masing dapat melaksanakan tugas jabatannya sesuai tuntutan-Mu. Curahkanlah rahmat-Mu kepadanya, agar supaya dengan setia ia boleh melanjutkan pekerjaannya tanpa dihalangi oleh kesusahan dan penderitaan atau oleh penganiayaan dari dunia ini. Berkatilah jemaat Tuhan, berilah supaya setiap orang taat kepada nasihat yang baik daripada diaken dan menghormatinya dalam jabatannya. Berikanlah kami supaya kami saling mengasihi dengan kasih yang berkobar-kobar. Kerjakanlah supaya kami rela melengkapi para diaken dengan segala yang ia butuhkan, sehingga ia yang membutuhkan pertolongan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Kami berdoa kepadamu agar pelayanan dari setiap anggota orang kudus-Mu boleh diperlengkapi demi kebangunan tubuh Kristus. Dengarkanlah doa kami, ya Bapa yang Maha Murah, karena anak-Mu yang Engkau kasihi, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam namanya kami berdoa kepadamu. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian. Dari Kidung 413.
akan masuk di dalam perjamuan malam kudus, dan sebelumnya kita akan mendengarkan formulir dari perjamuan malam kudus. Ketetapan sidang jemaat Tuhan kita Yesus Kristus. Ketetapan tentang perjamuan malam kudus tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 yang bunyinya demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Hal menguji diri. Agar perayaan perjamuan malam kudus memberi kekuatan iman pada kita, haruslah kita menguji diri kita menurut Alkitab. Dalam hal itu setiap orang harus mengenangkan dosa-dosa dan kutuknya, sehingga ia membenci akan dirinya sendiri dan merendahkan diri di hadapan Allah. Selanjutnya, setiap orang harus menguji dirinya sendiri, entah ia percaya akan perjanjian Allah yang tetap, yaitu bahwa segala dosanya sudah diampuni hanya karena penderitaan dan kematian Yesus Kristus, dan bahwa kebenaran Kristus yang sempurna telah diperhitungkan dan dianugerahkan kepadanya. Akhirnya setiap orang harus bertanyakan dirinya sendiri, entah ia rela dari sekarang ini dengan seluruh kehidupannya melayani Allah Tuhan itu dengan sikap yang bersyukur kepadanya. Lagi pula ia harus menguji dirinya, entah ia sanggup membuang segala benci dan dengki, dan bermaksud dengan sungguh-sungguh hendak hidup dalam kasih sejahtera bersama sesamanya manusia. Undangan dan nasihat. Segala orang yang sudah menguji dirinya sendiri sedemikian, dan yang oleh anugerah Roh Kudus berduka cita karena dosanya, serta ingin melawan ketidakpercayaannya, dan ingin hidup mentaati segala hukum Allah, tentu akan diterima Allah dalam kasih karunia-Nya sebagai tamu pada meja anaknya Yesus Kristus. Mereka boleh memastikan bahwa tiada dosa atau kelemahan yang melawan kehendak mereka yang tersisa di dalam mereka, menjadi hambatan bagi Allah akan menerima mereka dalam kasih karunia dan memberikan mereka bagian daripada makanan dan minuman surgawi ini. Tetapi kepada setiap orang yang tidak tahu berduka cita karena kejahatannya dan yang tidak mau bertobat dari dosa itu, kami beritakan bahwa tidak ada bagian kerajaan surga untuk dia, dan kami nasihati orang itu supaya dia menjauhkan dirinya dari meja perjamuan, supaya hukumannya jangan bertambah berat lagi. Kristus sudah berpesan supaya kita melakukan perjamuannya menjadi peringatan akan Dia. Oleh sebab itu, kita ingat bahwa Yesus Kristus Tuhan kita sudah diutus Bapanya ke dalam dunia ini, bahwa Ia telah menjadi daging darah kita, bahwa Ia sudah menggantikan kita menanggung murka Allah dengan penderitaan dari awal hingga akhir hidupnya. Kita ingat pula bahwa beban dosa kita dan murka Allah telah memeras keringat darahnya di dalam taman Getsemani, di mana Dia dibelenggu supaya kita mendapat kemerdekaan. Bahwa Dia sudah dihukum mati walaupun Ia tidak bersalah, supaya kita akan dibebaskan oleh pengadilan Allah. Bahwa tubuhnya yang menaruh berkat itu dibiarkannya dipaku di kayu salib, dan Ia telah mengangkat beban kutuk daripada kita, dimuatnya ke atas dirinya sendiri, supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Ia sudah ditinggalkan oleh Allah supaya kita tiada akan ditinggalkannya. Pada akhirnya kita ingat bahwa perjanjian baru itu sudah disahkan untuk selama-lamanya dengan kematian dan penumpahan darahnya, tatkala Ia berseru, sudah selesai. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari cawan ini,
kita mendapat tanda dan meterai yang pasti, yang menjaminkan kasih dan setia Kristus kepada kita. Sebab untuk kita Ia sudah menyerahkan tubuhnya, disalibkan, dan darahnya sudah tertumpah, supaya jiwa kita yang lapar dan haus ini dikenyangkan oleh tubuh dan darah itu, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Hal ini sama pasti seperti kepada setiap orang daripada kita diberikan roti ini dan cawan ini, dan kita memakan dan meminum menjadi peringatan akan Dia. Persekutuan oleh penderitaan dan kematiannya, Kristus juga memperoleh Roh Kudus yang menghidupkan bagi kita. Oleh Roh Kudus Ia mengerjakan supaya kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus, sehingga kita menerima bagian daripada segala hartanya. Oleh Roh Kudus yang sama Ia mengaruniakan juga persekutuan antara sama sendiri dalam kasih persaudaraan sebagai anggota daripada satu tubuh. Karena Rasul Paulus berkata, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Oleh sebab itu kita semua yang oleh karena iman disatukan dengan Kristus harus menjadi satu tubuh, karena Kristus telah mengasihi kita dengan kasih yang utama, dan hal penyatuan itu haruslah kita nyatakan dalam perkataan dan perbuatan. Penantian kedatangan Kristus. Kristus telah berpesan juga supaya kita merayakan perjamuannya sampai Ia datang. Waktu kita duduk di meja Kristus, kita mulai mengalami kelimpahan sukacita yang akan dikaruniakannya kepada kita kelak kemudian. Demikianlah perjamuan malam kudus menyebabkan kita makin lebih menantikan kedatangannya yang mulia, dan perjamuan kawin anak domba, di mana kita akan minum air anggur bersama dengan Dia dengan cara yang baru dalam kerajaan Bapanya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba mulai datang. Mari kita berdoa kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Ya Allah, Bapa kami yang berbelas kasihan, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati, sebab rahmat-Mu tidak terbatas. Engkau sudah menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu menjadi kurban untuk dosa kami, serta menjadi makanan dan minuman surga. Kami berdoa supaya dengan perjamuan ini Engkau mengaruniakan kerelaan hati oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami makin lama makin lebih menyerahkan diri kami dengan iman kepada anak-Mu, Yesus Kristus. Karuniakanlah kiranya supaya kami dikenyangkan dengan Dia, yaitu roti surga, supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi dalam Kristus dan Dia di dalam kami. Kuatkanlah kami kiranya dalam persekutuan perjanjian baru itu, yang sudah disahkan oleh darah Kristus, supaya kami tidak bimbang melainkan percaya bahwa Engkau lah Bapa kami sampai kekal, yang penyayang, yang sekali-kali tidak akan menghitung dosa kami, dan memelihara kami dengan segala keperluan tubuh serta jiwa sebagai anak-Mu dan waris-Mu yang kekasih. Karuniakan anugerah-Mu juga supaya kami dapat mengangkat salib kami dengan sukacita dan menyangkal diri serta mengakui juru selamat kami. Ajarilah kami supaya kami tahu mengangkat muka di dalam segala penderitaan, serta menantikan Tuhan kami Yesus Kristus dari sorga. Sebab kami percaya bahwa Dia akan menjadikan tubuh-tubuh kami yang hina ini sama dengan tubuhnya sendiri yang mulia itu, dan mengangkat kami kepadanya untuk selama-lamanya. Amin. Agar supaya kita dikenyangkan dengan roti surga yang sungguh itu, yaitu Yesus Kristus. Baiklah kita tidak hanya melihat tanda roti dan air anggur saja, tetapi haruslah kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, yaitu pembela kita yang duduk di sebelah kanan Bapanya di sorga. Marilah kita percaya dengan teguh bahwa pasti kita akan dikenyangkan dengan tubuhnya dan darahnya, yaitu sama pasti dengan penerimaan kita, di mana kita pada hari ini makan roti dan minum air anggur ini menjadi peringatan akan
Dia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, ingatlah dan percayalah dengan sungguh bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diberikan menjadi kurban perdamaian segala dosa kita. Silakan dibagikan. Sambil roti dibagikan, kita akan menyanyikan mari kita makan. Cawan pengucapan syukur dengannya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah kamu semua, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus yang mahal harganya telah ditumpahkan menjadi korban perdamaian segala dosa kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, karena kita telah dikenyangkan Tuhan di mejanya, marilah kita bersyukur dan memuji namanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku,
dan janganlah lupakan segala kebajikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, karena setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh sebab itu akan saya puji Tuhan, baik dengan mulut maupun dengan hati, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah dan Bapa yang Maha Murah, hanya teruntukmu saja pengucapan syukur bahwa kami di sini diperkenankan pada meja Tuhan kami, Yesus Kristus, memakan dari roti dan meminum dari cawan demi memberitakan kematian Tuhan kami sebagai satu-satunya dasar daripada keselamatan kami. Kami memuji Engkau sebab oleh Roh-Mu yang suci kami boleh menikmati sukacita dan persekutuan dengan anak-Mu dan persekutuan antara kami sama sendiri. Kami berdoa kepadamu, berilah supaya kami dikuatkan dalam iman kami oleh perayaan perjamuan malam ini menghasilkan buah-buah pengucapan syukur dan dalam seluruh kehidupan kami menunjukkan kasih mesra kepadamu dan kami antara sama sendiri. Biarlah kami dan ketekunan menantikan kedatangan pula penebus kami yang menjanjikan kami akan minum buah anggur bersama kami dengan cara yang baru di dalam kerajaan-Mu. Padamulah Bapa, segala puji dan anak-Mu dan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita sekali lagi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 361.
Allah Bapa kami yang di sorga, kami kembali ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji-muji nama-Mu, mengagung-agungkan nama-Mu, meninggi-ninggikan nama Tuhan. Karena kebesaran Tuhan telah meliputi kami semua, dan kami telah menikmati kasih-Mu melalui kami mendengar firman-Mu. Kami boleh menikmati di tiap roti dan anggur yang di meja Tuhan yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Biarlah semua ini Tuhan dapat memuaskan jiwa kami dan juga membuat jiwa kami makin merindukan firman-Mu, dan kami boleh menanti-nanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bapa di sorga, berkati kami semua. Berkati gereja Tuhan, apa yang digumulkan oleh gereja Tuhan di tempat ini melalui pembangunan dan juga izin gereja yang terus kami doakan, yang terus kami upayakan melalui pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar kami, mendengar setiap apa yang menjadi keluhan dan pergumulan kami, dan kiranya Tuhan mau untuk menolong kami di dalam setiap kebutuhan, kekurangan yang ada untuk melanjutkan pembangunan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati orang-orang untuk menolong kami di tempat ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat Tuhan di dalam rumah tangga mereka masing-masing, di dalam pernikahan mereka, di dalam hubungan mereka sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak, bahkan sebagai keluarga Kristen yang menjalin hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar mereka. Tuhan kiranya memberkati, kiranya Tuhan memberikan mereka belas kasihan-Mu, berkat-Mu, dan solusi dari setiap perkara, setiap persoalan yang mereka hadapi. Tuhan kiranya menguatkan iman percaya mereka. Biarlah mereka teguh berdiri di dalam iman yang kokoh kepada Kristus. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh keluarga mereka, rumah tangga mereka, agar menjadi keluarga Kristen yang takut akan Tuhan dan yang menjadi terang bagi kegelapan dunia ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang menerima berkat melalui penambahan usia pada hari ini. Saudari Selin yang berulang tahun, Tuhan kiranya memberkati di dalam umur yang baru. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan. Biarlah dia selalu mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Berkati imannya, biarlah ia teguh dan setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi gereja GGRI di Indonesia maupun gereja bersaudara di luar negeri, bahkan Tuhan seluruh gereja di dunia yang setia memberitakan Injil-Mu yang murni. Tuhan pakai dan memberkati gereja-gereja ini untuk memperluaskan kerajaan Tuhan, memanggil orang-orang pilihan-Mu untuk menggenapi seluruh rencana Tuhan sehingga pada kesudahannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kami. Tuhan memberkati, biarlah pemerintah menjalankan roda pemerintahannya dengan baik dan benar, dengan bijaksana dan sesuai dengan sumpah mereka, janji mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka di dalam setiap kelemahan. Biarlah Tuhan memakai rakyat untuk mendorong mereka menjalankan setiap janji dan tanggung jawab mereka. Bapa di sorga, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya menolong kami, menjaga kami, sehingga kami boleh tiba dengan keadaan selamat di kediaman kami. Berkati juga Bapak Pendeta Muriwali yang akan kembali ke Malang beserta keluarga. Tuhan memberkati perjalanan, menolong mereka, menyertainya, sehingga tiba di Malang dengan keadaan selamat. Tuhan memberkati hidupnya, pelayanannya, dan keluarganya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupnya. Bapa di sorga, kami akan kembali ke rumah kami. Dengarlah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami, doa kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil berdiri kita menaikkan pujian doksologi kita. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat teduh ibadah selesai.